Pengertian lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional adalah seluruh faktor dan kondisi di luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan bisnis yang dilakukan lintas negara. Lingkungan ini mencakup aspek ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, dan persaingan global yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menjalankan operasinya di pasar internasional. Singkatnya, lingkungan bisnis internasional adalah situasi dan kondisi global yang harus dipahami dan dianalisis perusahaan sebelum melakukan bisnis atau usaha. Beberapa aktivitas bisnis internasional mencakup ekspor, impor, investasi, kerjasama lintas negara, hingga perdagangan jasa yang melibatkan lebih atau lebih dari satu negara. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkungan bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, di antaranya lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Hal-hal ini akan menjadi perhatian organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi. Jika berbicara tentang lingkungan ekonomi, sebenarnya lingkungan ekonomi adalah kondisi di mana keuangan dan perekonomian suatu negara yang bisa mempengaruhi jalannya bisnis. Nah, misalnya kita tuh mau buka usaha di suatu daerah, pasti kan kita mikir kayak apakah orang-orang di sana tuh bakal suka atau enggak. Nah, kira-kira harga yang kita tetapin di suatu daerah tuh bakal kemahalan atau terlalu murah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu termasuk ke dalam lingkungan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor lingkungan ekonomi. Yang pertama ada daya beli masyarakat. Daya beli sendiri adalah kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa. Misalnya kalau masyarakat tersebut memiliki pekerjaan dan keuangannya stabil, maka masyarakat tersebut cenderung lebih mudah dalam berbelanja. Jika sebaliknya, jika masyarakat masih kesusahan dalam bekerja dan belum memiliki keuangan yang stabil, maka masyarakat cenderung lebih hemat dalam berbelanja. Nah, bagi perusahaan, negara yang daya belinya tinggi itu seperti pasar yang subur karena peluang penjualannya besar. Yang kedua ada harga barang dan inflasi. Inflasi sendiri tuh apa sih? Nah, inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Misalnya kita beli beras tahun ini harganya 20.000. Nah, di tahun depan itu harga berasnya menjadi 30.000. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Kalau inflasinya sudah terlalu tinggi, maka harga bahan baku sendiri akan naik, harga jual pun bakal ikut naik. Akibatnya, pembeli bisa berkurang karena barang menjadi lebih mahal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu negara sedang berkembang atau malah mengalami penurunan. Negara yang berkembang atau sedang bertumbuh ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu banyaknya usaha yang baru muncul, lapangan kerja bertambah, dan penghasilan masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, jika negara tersebut sedang mengalami penurunan, maka ciri-cirinya yaitu banyaknya perusahaan yang tutup, pengangguran meningkat, dan orang-orang mulai mengurangi belanja. Bagi pebisnis, negara yang pertumbuhan ekonominya baik biasanya lebih menarik untuk investasi. Kemudian ada lingkungan politik. Jadi di bisnis internasional itu praktik bisnis kan terjadi di berbagai negara. Pada dasarnya aktivitas pemasaran itu dipengaruhi oleh hubungan negara satu dengan negara lain dan situasi politiknya. Karena sistem politik suatu negara itu kan berbeda-beda. Mereka memiliki sejumlah kebijakan sendiri masing-masing. Maka lingkungan politik itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat.
Nah, lingkungan politik ini mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara. Nah, pemerintah dalam arti luas ini contohnya kayak pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau organisasi independen suatu negara, contohnya kayak OJK. Nah, beragam peristiwa seperti permasalahan sipil, konflik, tindakan yang sedang berlangsung terhadap dunia usaha, dan konflik antar negara di wilayah tertentu itu membentuk lingkungan politik. Nah, lingkungan politik itu berperan penting dalam mengarahkan bisnis internasional. Perubahan kebijakan perdagangan, regulasi pemerintah, dan hubungan diplomatik itu dapat berdampak langsung pada strategi perusahaan. Perusahaan itu perlu memahami dengan cermat kebijakan politik setiap negara untuk mengantisipasi risiko dan merespons secara efektif terhadap perubahan di kondisi politik. Nah, faktor politik seperti kebijakan pemerintah dan stabilitas politik itu mempengaruhi strategi perusahaan kan, sehingga perusahaan itu perlu memahaminya. Kemudian perusahaan juga bisa melakukan diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi itu dapat memperkuat hubungan lintas batas sehingga membuka peluang baru dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Sehingga pasar perusahaan itu bisa ke seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Kirania Zahra dengan NPM akhir 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah seluruh peraturan dan sistem hukum yang mengatur aktivitas bisnis di suatu negara maupun secara internasional. Sistem hukum di dunia yaitu terdapat 3, yaitu common law, civil law, dan religious law. Common law yaitu sistem hukum berdasarkan presiden atau keputusan hakim sebelumnya. Lalu civil law yaitu sistem hukum berdasarkan undang-undang tertulis yang terkodifikasi. Lalu yang ketiga, religious law yaitu sistem hukum berdasarkan ajaran agama seperti hukum syariah di beberapa negara Timur Tengah. Lalu aspek hukum yang memengaruhi bisnis global. Yang pertama yaitu hukum perdagangan internasional, yaitu mengatur kegiatan ekspor dan impor, tarif, serta bea masuk. Organisasi yang berperan penting adalah World Trade Organization. Lalu yang kedua ada hukum pajak internasional, yaitu mengatur perpajakan lintas negara, termasuk pajak berganda dan transfer pricing. Lalu yang ketiga ada hukum ketenaga kerjaan. Jadi setiap negara memiliki aturan berbeda terkait upah minimum, jam kerja, dan pesangon. Lalu yang keempat ada hukum perlindungan konsumen, yaitu mengatur keamanan produk dan hak konsumen. Lalu yang kelima ada standar akuntansi internasional. Jadi di dalam bisnis global banyak perusahaan yang menggunakan standar dari International Accounting Standard Board. Tujuannya adalah menyamakan laporan keuangan agar dapat dipahami investor lintas negara. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rivalan Dias Putri dengan NPM 216. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan budaya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan budaya? Jadi, lingkungan budaya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan, nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat. Jadi, lingkungan budaya itu bukan tentang alam seperti gunung atau sungai, tetapi tentang bagaimana cara manusia hidup dan berinteraksi. Contohnya, seperti cara berpakaian, bahasa yang digunakan, tradisi pernikahan, upacara adat, makanan khas daerah, sampai cara seseorang bersikap kepada orang lain. Nah, lingkungan budaya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di Indonesia, kita itu diajarkan untuk sopan kepada orang yang lebih tua. Itu termasuk bagian dari budaya. Atau kebiasaan gotong royong di masyarakat nih. Nah, itu juga merupakan contoh lingkungan budaya yang positif. Selain itu, lingkungan budaya itu juga memengaruhi dunia pendidikan dan bisnis. Dalam pendidikan, nilai budaya bisa membentuk karakter siswa. Dalam bisnis, perusahaan itu harus memahami budaya masyarakat agar produknya bisa diterima dengan baik. Namun, lingkungan budaya itu juga bisa berubah seiring waktu. Globalisasi dan perkembangan teknologi membuat budaya luar masuk ke Indonesia. Dan karena itu, kita harus bisa menyaring budaya yang masuk, mengambil yang positif, dan tetap menjaga budaya asli kita. Kesimpulannya, lingkungan budaya itu adalah bagian penting dalam kehidupan manusia karena membentuk cara kita berpikir, bersikap, berinteraksi. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Safanela Anka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
lingkungan aliansi perdagangan internasional. Pengertian dari aliansi perdagangan internasional sendiri adalah kerjasama beberapa negara untuk mempermudah perdagangan barang dan jasa dengan mengurangi hambatan seperti tarif, pajak impor, serta kuota. Nah, lingkungan aliansi perdagangan internasional ini mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kelancaran perdagangan antar negara. Contohnya seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar mata uang, serta inflasi. Yang kedua, ada lingkungan politik. Kondisi politik menentukan kestabilan kerjasama internasional, contohnya stabilitas pemerintahan, serta hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, ada lingkungan hukum dan regulasi. Setiap aliansi memiliki aturan yang mengikat negara anggotanya, contohnya tarif dan bea masuk, serta aturan ekspor dan impor. Yang keempat, ada lingkungan sosial dan budaya, yaitu perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berbisnis, contohnya seperti bahasa, etika, selera pasar. Dan yang terakhir, lingkungan teknologi. Teknologi mempercepat dan mempermudah perdagangan internasional, contohnya sistem pembayaran digital, serta transportasi modern.